Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Dewantara Muda, kali ini bertemu dengan saya, Nila Anavia, di program Di-Talk. Apa itu Di-Talk? Di-Talk adalah Dewantara Talk. Iya, kali ini saya akan mengajak kalian, semua calon mahasiswa baru, untuk berkeliling di kampus FKIP atau dapat dibaca yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Mari ikuti saya. Halo Ibu. Hai. Perkenalkan kami dari tim PMB. Selamat PMB ya? Iya. Oh ya. Teman-teman, kebetulan kita bertemu di sini yaitu dari Ibu Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan Ibu siapa? Ya, Ermawati. Bu Ermawati, teman-teman. Mari Bu, kita sapa Dewantara Muda yang ada di rumah dulu. Halo, salam dan bahagia. Halo, salam dan bahagia. Bertemu dengan saya, Ermawati. Kebetulan saat ini saya menjadi sekretaris dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita berbincang bersama tim PMB. Iya, kita mau tahu ya ini teman-teman ya, mumpung ketemu nih sama yang punya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa aja sih Bu yang dipelajari kalau mau masuk di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu? Iya, oke. Bukan yang punya ya, karena saya hanya kebetulan juga mengampu di mata kuliah dan di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ditanyakan tadi ada apa saja atau mata kuliah apa saja yang berada di sana ya? Jika ingin berkuliah itu apa aja sih? Oh iya, oke. Kalau di Bahasa Indonesia itu ada 3 rumpun di sana yang ditegaskan. Ada 3, teman-teman. Iya, karena ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sudah ada 3 ya teman-teman, tanpa saya jelaskan sebenarnya. Berarti di yang pertama itu ada pendidikan, kedua ada bahasa, ketiga ada sastra. Jadi teman-teman mau fokus yang mana nih dari ketiga ini? Begitu. Nah, ya nanti dari ketiga ini nanti ada didukung oleh mata kuliah pilihan. Jadi ada mata kuliah wajib, itu mana pendidikan atau pengajaran ya. Kemudian ada bahasa, ada sastra lah. Mata kuliah pilihannya itu nanti bisa memilih itu di semester genap, semester 6, mereka mau mendalami yang mana nih, mau yang ke pendidikan, itu di pendidikan itu ada pengembangan bahan ajar, cetak maupun digital, begitu, pengembangan bahan ajar multimedia dan lain-lain. Kemudian kalau sastra tentunya ke teater ya, lebih ke produksi pentas. Nah kalau bahasa ke jurnalistikan, bagaimana menulis sebuah berita atau jadi gitu. Tergantung dari minat masing-masing gitu ya Ibu ya? Iya. Jika suka yang seni nanti bisa ke yang teater gitu ya? Iya. Begitu. Jadinya kalau kita kembali menengok ya, visi keilmuan dari bahasa Indonesia itu menjadi prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang unggul dan berkarakter di tahun 2030 begitu. Oke. Untuk metode perkuliahan di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu seperti apa ya Bu? Untuk metodenya seperti apa? Nah, kebetulan kemarin kan kita 2 tahun tidak bertatap muka jadi metodenya untuk 2 tahun ini tentunya daring. Masih daring ya, karena ada pandemi. Iya, untuk daring. Kemudian kalau bagaimana sistemnya, nanti seperti biasa ada perkuliahan tatap muka, kemudian ada penugasan. Ada penugasan. Kemudian tentunya ada UTS sama UAS ya Mbak, begitu. Pastinya. Nah itu. Iya Ibu, ini dari calon mahasiswa baru itu ingin tahu fasilitas apa aja yang ada di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu yang akan dinikmati selama perkuliahan, itu fasilitasnya apa aja? Fasilitas selama perkuliahan ya, kalau untuk melihat 3 tadi ya, fokus kita kembali ke 3 tadi. Misalnya ke pengajaran, tentunya di prodi Bahasa Indonesia ini nanti teman-teman berkesempatan apa saja ke sekolah langsung. Yang pertama ya, ke sekolah langsung, dan ada tidak hanya di sekolah yang di sini, artinya tidak hanya di Jogja, tetapi bisa keluar juga, bisa jalan-jalan juga. Iya, keluar itu kemana ya Mbak ya? Ya, keluar itu misalnya
kan di Jogja ya. Iya. Kalau teman-teman itu kemarin itu ada yang magangnya ke Vietnam Oh, begitu. keren Jadi sekali. ya nanti Wow. teman-teman bisa untuk yang pendidikan atau pengajaran itu kan bisa mengembangkan artinya saya mau mengambil magang di dalam negeri atau luar negeri ya begitu. Nah, kalau untuk fasilitas kebahasaan biasanya kami ada kunjungan begitu. Jadi kunjungan ke jurnalistikan misalnya ke SK Kedaulatan Rakyat ya, surat jadi kabar. wartawan gitu ya, Bu, ya? Ya begitu. Begitu kan kalau sastra tentunya mereka nanti akan difasilitasi oleh dosen-dosen yang memang ahlinya di bidang sastra untuk membentuk sebuah komunitas ya, dan mereka pastinya akan tampil seperti teater, itu. harus ada produk begitu. Jadi fasilitasnya seperti apa? Tentunya ada kolaborasi yang cantik antara mahasiswa dan dosennya. Ya, jadi harus ada koordinasi gitu ya, Bu. Iya. Ya? Oke. Untuk alumni nih, Bu, prospek karirnya itu seperti apa ya, Bu, kalau Iya. mau mengikuti kuliah? Untuk alumni ya, Iya. kalau sudah lulus dari PBSI itu mau ngapain begitu Iya, ya? iya, seperti Iya. itu. Iya. Iya, kembali lagi ketiga tadi itu namanya pendidikan, mestinya mereka menjadi calon pendidik ya, jadi calon guru pendidik mestinya. ya, jadi Iya. guru begitu. Kemudian juga ada jadi dosen. Kebetulan saya alumni sendiri dari UST keren begitu nih. ya. Ini tuh Jadi bibit dari UST ya. Iya, kebetulan saya alumni dari UST, jadi Dewantara Muda. Ayo semangat, bisa setelah dari UST S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, teman-teman bisa setinggi mungkin itu menggantungkan ya, bukan menggantung ya, menggantungkan Meraih asa cita-cita. iya untuk lanjut Oke. studi lanjut. Kalau teman-teman ingin menjadi pendidik yang profesional, berarti teman-teman bisa lanjut ke PPG Bahasa Indonesia. Di sini juga ada PPG ya, Bu, ya? Iya, kalau tapi untuk PBSI itu baru proses ya, begitu. Kemudian kalau untuk S2-nya teman-teman juga bisa mengambil di manapun begitu. Jadi teman-teman yang pertama bisa jadi guru, Oke, jadi guru, jadi dosen. jadi dosen tentunya seperti Ibu. Iya, ya kebetulan ya, kemudian alhamdulillahnya begitu. Kemudian yang kedua tadi kan ada bahasa ya, Iya. ke linguistik ya. Dari linguistik tadi ke jurnalistikannya, jadi bisa menjadi editor buku, begitu, Oke. penulis tentunya. Kemudian bisa Reporter, kerja bisa, di reportase ya, Iya. di semacam surat kabar seperti itu, Iya. begitu. Itu jadi sebagian dari alumni yang belum menjadi alumni, itu sebagian juga sambil bekerja di salah satu percetakan, begitu. Jadi mereka sambil menerapkan ya metode ilmu menulisnya yang ya, didapatkan sambil ya. mengedit Oke. tulisan seperti itu. Iya. Satu lagi Apa, Ibu? sastra. Oke, sastra. Iya, Untuk kalau sastra sastra sendiri? ya sastrawan mungkin ya terkenalnya, mereka bisa menulis novel, tentunya menjadi penulis. Dan alumni itu ada loh yang juara 1 nasional dan diundang oleh Jakarta, itu namanya, kita sapa ya alumni kita, namanya ada Mas Rizda begitu. Oh, Mas Rizda. Iya begitu. Oke. Jadi ada juga yang dulu itu sempat menjadi pantomim itu di Singapura dan lain-lain begitu. Itu angkatannya Mas Rizda juga begitu. Oh, keren sekali ya, Bu. Iya. Salah satu prestasi mahasiswa sini ya, Bu ya? Iya, begitu. Iya. Oke, keren sekali teman-teman. Jika kalian ingin mengenal lebih dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ermawati. Oke, Ibu, saya punya pertanyaan lagi nih. Iya. Untuk kerjasama Prodi itu dari mana saja ya, Bu? Kerjasama prodi dari Iya. mana saja? Ya, kalau kerjasama dari mana saja, dari mana-mana, insya Allah ya, begitu ya. Ya, relasinya banyak ya, Bu, ya. Iya, tentunya untuk mendukung 3 bidang tadi, ke sekolah, begitu, ke PT-PT, misalnya ada Unipma, Unifed, begitu, untuk kerjasama dari misalnya teman-teman ini yang bergabung di sini setelah menjadi mahasiswa pengen mengadakan seminar bareng begitu, itu ke beberapa Unifed, Unipma, UMP dan lain-lain, ke PT-PT maupun ke sekolah-sekolah begitu. Dan untuk pengembangan tadi di surat kabar ada asosiasi aktor untuk sastra, aktor ya yang bergulat di bidang aktor begitu, keaktoran. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Oh iya, untuk
Betul, ada lagi Siamolek ya untuk mengembangkan TI atau mengembangkan inovasi pembelajarannya begitu. Biar lebih maju gitu ya Bu, Iya. di era 4.0 ya kan Bu? 4.0 dan 5.0 ya begitu. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Oke. Apa sih yang membedakan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu berbeda dari kampus lain itu apa aja Bu? Iya, kalau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tentunya ada 3 tadi yang dijunjung, kemudian mengutamakan kebudayaan juga di sini. Begitu. Jadi selain ada ajaran taman siswa yang selalu digaungkan oleh kami juga mengutamakan kebudayaan begitu. Nah, salah satunya kalau bahasa lewat cerita-cerita rakyat begitu contohnya gitu. Jadi memang kita berbasis kebudayaan dan kearifan begitu. Oh, sangat keren sekali ya teman-teman Sobat Dewantara Muda. Cukup kali ini kita bertemu ya Ibu. Cukup sekian perbincangan kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam. Salam. Sampai jumpa lagi ya. Halo Sobat Dewantara Muda, kita akhiri perjumpaan kita di episode kita dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jika kalian suka, boleh like, share, dan komen. Juga boleh follow Instagram, Facebook, dan TikTok di @pmbust. Nantikan episode selanjutnya di Prodi yang lainnya. Salam dan bahagia!